Universitas Diponegoro, yang sering disingkat sebagai Undip, adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Saat ini, Undip telah memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah. Di antaranya, Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Sains dan Matematika, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Psikologi, Sekolah Vokasi, dan Sekolah Pasca Sarjana. Di tiap semesternya, Undip selalu mengadakan KKN atau kuliah kerja nyata yang merupakan suatu bentuk kegiatan yang memadukan dharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu kegiatan. Ketiga aspek tridharma perguruan tinggi tersebut dilaksanakan dengan proporsi yang seimbang, harmonis, dan terpadu dengan harapan agar kelak para lulusan Undip dapat menjadi manusia yang berilmu pengetahuan memadai dalam bidang masing-masing, mampu melakukan penelitian, dan bersedia mengabdikan diri demi kemaslahatan umat manusia pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. KKN Tim 2 tahun 2020-2021 Universitas Diponegoro dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan 12 Agustus 2021. KKN tahun ini mengangkat tema sinergi perguruan tinggi dengan masyarakat di masa pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs melalui kuliah kerja nyata. Dan hai, saya Salsabila Zahra Nur Aulia, mahasiswa Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya yang merupakan bagian dari KKN Tim 2 Undip tahun 2020-2021 dengan lokasi di Kelurahan Jatisari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, tepatnya di RW 4, Desa Tempel, Kelurahan Jatisari. Kelurahan Jatisari adalah salah satu dari 14 kelurahan di Kecamatan Mijen. Kelurahan Jatisari memiliki luas wilayah sebesar 211,22 hektar. Di dalamnya terdapat 13 RW dan 109 RT. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Jatisari memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduknya yang berjumlah 12.761 per Februari dengan pembagian 6.398 jiwa penduduk laki-laki dan 6.363 penduduk perempuan. Sebelum melaksanakan program kerja KKN, saya dan teman-teman satu wilayah melakukan perizinan di wilayah KKN, mulai dari perizinan di kecamatan, perizinan di kelurahan, maupun perizinan di masing-masing wilayah. Setelah melaksanakan perizinan, kami melakukan survei wilayah untuk mencari permasalahan yang perlu diselesaikan dengan program kerja nantinya. Menurut survei yang telah dilakukan, terdapat kurangnya pemahaman anak usia SD mengenai bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari dan kurangnya motivasi anak-anak dalam hal belajar dan berliterasi ketika pandemi COVID-19 ini menjadi salah satu permasalahan yang ada di RW 4 Desa Tempel, Kelurahan Jatisari. Sehingga saya membuat program kerja yang bernama English Fun Learning dengan cara membuat video pembelajaran bahasa Inggris dengan cara yang menyenangkan, yaitu menambahkan banyak animasi di dalamnya. Tidak hanya itu, saya juga melakukan pendampingan pembelajaran bahasa Inggris melalui online via WhatsApp dan secara langsung di SD Homeschooling Al-Firdaus, Kelurahan Jatisari. Permasalahan lainnya yaitu masih banyaknya masyarakat yang belum melakukan vaksinasi karena banyaknya berita hoax yang muncul membuat mereka takut. Oleh karenanya, saya memiliki program kerja yaitu penyuluhan dengan membuat buku saku multibahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris mengenai pentingnya vaksinasi COVID-19 untuk mencegah penularan
virus sehingga pandemi cepat berakhir. Buku saku yang telah dibuat akan didistribusikan langsung kepada masyarakat di RW 4 agar dapat dibaca dan dipahami sehingga mereka tidak takut lagi dengan vaksinasi yang menurut hoax yang beredar dianggap berbahaya. Saya melakukan pendistribusian buku sekaligus melakukan penyuluhan secara langsung oleh warga setempat dan melakukan proses tanya jawab mengenai pentingnya vaksinasi COVID-19. Sehingga melalui penyuluhan pentingnya vaksinasi COVID-19 dengan memberikan buku saku multibahasa, diharapkan masyarakat lebih sadar dan mengerti akan pentingnya vaksin COVID-19 dan segera mendaftarkan dirinya untuk divaksin, karena masyarakat harus mengerti bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Program kerja pertama mengenai pembelajaran bahasa Inggris sesuai dengan poin SDGs keempat, yaitu pendidikan yang berkualitas. Dan untuk program kerja yang kedua, yaitu untuk mewujudkan SDGs. Poin ketiga, untuk memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Program kerja telah dilaksanakan dengan baik dengan rencana jadwal kegiatan. Di minggu pertama, melakukan perizinan kepada kecamatan, kelurahan, dan RW setempat untuk melakukan kegiatan KKN, merancang program KKN, menyusun rancangan program kerja atau LRK, konsultasi dengan dosen pembimbing mengenai proposal kegiatan yang telah dibuat, dan menyerahkan rencana kegiatan pada pihak desa atau RW. Selanjutnya di minggu kedua, membuat materi dan mencari media sebagai bahan pengajaran, serta mulai mendesain buku saku. Kemudian di minggu ketiga, melakukan mencetak buku saku yang telah dibuat. Minggu keempat, mengedit video dan mulai membagikan buku saku yang telah dicetak. Pada minggu kelima, mengunggah video yang telah diedit dan membagikan tautan kepada peserta melalui grup WhatsApp, serta melakukan pendampingan secara langsung mengenai pembelajaran bahasa Inggris. Dan minggu terakhir melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program KKN dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan. Selain program kerja yang dilaksanakan secara individu, saya bersama teman-teman satu wilayah membuat program kerja bersama, diantaranya yaitu membuat alat hand sanitizer tanpa sentuh yang kemudian akan ditaruh di musola RT 1 RW 4 Desa Tempel, Kelurahan Jatisari. Kemudian yaitu kami membuat taman toga atau taman obat keluarga yang terdiri atas 20 macam tanaman yang ditanam dan diletakkan di tanah wakaf di sebelah musola di RT 1 RW 4 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Mijen. Kesannya sih ya seneng lah, paling tidak bisa tambah pengetahuan untuk warga masyarakat ini, terutama mengenai apa namanya tuh sing masalah ini loh, masalah COVID-19 dengan adanya itu kan jadi istilahnya pencegahan gitu, cara pencegahannya dengan istilahnya menjaga jarak, menjaga kebersihan, mencuci tangan juga itu segalanya kan istilahnya bagi warga yang emang kira-kira tahunya hanya batas mungkin dari mass media atau itulah, ini kebetulan dari adik-adik Undip KKN terutama kan bisa turun langsung, apalagi orang yang dari anak-anak akademisi kan bisa tambah ini untuk warga ini. Jadi bagi kami selaku pemangku wilayah terutama RC itu ya ini apa namanya itu ya terima kasih banget lah dengan adanya adik-adik dari Undip yang kebetulan apa namanya KKN ya, untuk KKN yang di wilayah ini ya paling tidak turut membantu lah di masa pandemi ini. Cuman itu aja, bagi saya cuman itu aja. Baik Pak, terima kasih.